Di sini saya akan menjelaskan tentang saya di sini akan membuat video etika profesi untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi konteks sosial dan politik dari proses engineering dan teknologi terkini. Ya, untuk yang pertama itu adalah nama kelompok sudah. Nah, pembahasan yang saya jelaskan di sini yaitu mengidentifikasi konteks sosial dan politik dari proses engineering dan teknologi terkini, sisi ekonomi moneter dan bisnis, kegunaan dan manfaat dari ekonomi dan kesejahteraan, perindustrian dan lingkungan dan sejarah keamanan dan keselamatan. Nah, di sini kita harus tahu apa itu sosial, apa itu politik, dan apa itu engineering. Nah, di sini sisi ekonomi dari moneter dan bisnis. Kita harus tahu apa itu kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap bisnis. Yaitu dalam konteks ekonomi makro, kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya bergantung pada pergerakan usaha itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dibuat oleh negara. Kebijakan moneter ini dapat dimaknai sebagai perangkat kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yang dalam hal ini Bank Indonesia, yaitu selaku bank resmi pemerintah, yaitu guna mencapai sekaligus memelihara stabilitas nilai mata uang. Nah, kita harus tahu dulu tujuannya itu buat apa. Nah, kita harus dilihat dari sini tujuan kebijakan moneter itu sebagai pemeliharaan nilai mata uang, manajemen inflasi, dan tingkat pengangguran bisa diminimalisir atau dikontrol. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua, kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Nah, yang kedua itu ergonomi. Kita harus mengetahui apa itu ergonomi, tujuannya, tujuan dari ilmunya, dan prinsip. Nah, di sini ergonomi itu berasal dari bahasa ergon dan nomo. Ergon yaitu kerja dan nomo artinya aturan. Tujuannya itu merupakan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan untuk menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai macam aspek. Tujuan ilmu yang kita akan dapatkan di ergonomi yaitu mengaplikasikan segala macam informasi yang berkaitan dengan faktor manusia, memperbaiki performansi kerja manusia, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia, dan meningkatkan fungsional efektif. Dan kita di sini juga memiliki prinsip, yaitu dari kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, dan kekuatan. Industri. Di sini kita sudah masuk ke pembahasan ketiga yaitu industri. Industri itu di sejarahnya itu ada industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, dan industri 4.0. Prinsip industri 4.0 yang kita pakai itu yaitu interkoneksi. Yang kedua itu transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan terdesentralisasi. Nah, yang keempat yaitu tentang sejarah, keamanan, dan perkembangan. Di sini kita mengetahui apa itu pengertian dari etika itu sendiri. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan eta. Ethos itu yang berarti kebiasaan atau adat, eta itu yang berarti watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sejarahnya itu di dalam sejarah Indonesianya itu didapatkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Profesi memiliki pengertiannya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio, yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji dan pekerjaan. Dan kita harus mengetahui mengapa etika itu penting. Dikarenakan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai salah atau benar, baik atau buruk tindakan yang dilakukan. Standar maupun batasan yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Sebagai self-control. Yang kelima itu etika. Etika yang baik ketika kita berperilaku sebagai manusia itu ada dua. Etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu yaitu memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau sikap yang diambil. Untuk etika normatif, yaitu menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, kita maju ke slide yang
udah mulai terakhir ya, lingkungan. Kita mengetahui dampak lingkungan dari kemajuan teknologi-teknologi terkini maupun engineering, yaitu kerusakan lapisan ozon, terjadinya efek gas rumah kaca diakibatkan oleh pemanasan global, meningkatkan keasaman tanah dan air permukaan disebabkan oleh pemanasan global juga bisa, meningkatnya konsentrasi logam berat pada sedimen tanah dan lautan, mengakumulasi bahan kimia yang terurai, dan pemusnahan hutan tropis, lahan basah, serta keanekaragaman hayati. Lingkungan. Di sini masih lanjut tentang bahasan tentang lingkungan. Lingkungan, teknologi lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang proaktif dalam mencegah, mengurangi, dan meniadakan dampak lingkungan yang negatif. Dalam penerapan teknologi bersih, pengkajian proses dan bahan baku dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil sampingan dan limbah yang ditimbulkan tidak lagi bahaya. Ekoteknologi merupakan perspektif pendekatan yang difokuskan pada peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi kerusakan lingkungan secara integratif sejak ekstraksi bahan mentah, produksi barang dan jasa, pemanfaatan barang dan jasa, serta pengelolaan limbah yang tersisa. Bagian-bagian yang sangat vital dalam penerapan konsep ekologi industri yaitu teknologi pengelolaan lingkungan, yaitu mempengaruhi kebiasaan pola konsumsi atau pola berpikir masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari slide ini adalah proses rekayasa atau engineering harus memperhatikan aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua yaitu pemeran kebijakan dalam hal ini pemerintah dapat memperhatikan atau dapat memberi wawasan juga kepada masyarakat tentang apa yang terjadi oleh proses rekayasa dalam memperhatikan aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang kedua itu saya akan membahas juga sedikit tentang wawancara kerja dan trik dalam komunikasi bisnis. Nah, kata bijaknya itu yaitu jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dan kesiapan. Yaitu dari Thomas Alva Edison. Wawancara kerja, latar belakang. Informasi tertulis, yaitu berupa lamaran kerja dan CV. Dan yang kedua itu perlunya cross-check bagi perusahaan yang efektif untuk mengetahui secara utuh jati diri pelamar kerja. Wawancara kerja itu merupakan suatu media untuk mempertemukan antara ekspektasi suatu perusahaan dengan individu yang melamar, yang membutuhkan suatu pekerjaan. Merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, untuk mendapatkan masalah, memberikan penilaian, dan membuat keputusan yang tepat. Ekspektasi perusahaan. Di sini ekspektasi perusahaan itu adalah memperoleh karyawan yang berkualitas dari hasil wawancara tersebut dan dapat menuntut sesuai kemampuan perusahaan, disesuaikan dengan gaji dan tunjangan standar. Ekspektasi dari pencari kerja yaitu pelamar sendiri, yaitu perusahaan bisa men-establish suatu perusahaannya sendiri, tingkat kesejahteraan dari pelamar itu juga dapat tercapai, dan career path terbuka, yaitu kemampuan diri di dalam suatu perusahaan. Persiapan wawancara. Di sini persiapan wawancara itu kita itu harus mengetahui research. Kita harus melakukan riset. Riset itu berupa bisa juga dari kompetensi, dari cita-cita, minat dan bakat, sasaran dan pengalaman. Yang kedua merupakan rehearse atau berlatih berulang-ulang. Itu tujuannya untuk mengetahui kompetensi, pengalaman yang relevan, profil perusahaan itu kita harus mengetahui juga ya. Dan yang keempat itu intonasi jawaban. Dan yang ketiga itu ada relax. Relax itu kita harus melakukan suatu wawancara dengan santai, ciptakan humor yang relevan, kesan positif yang kuat, sebut nama interview berulang secara spesial. Dan yang keempat yaitu selalu siap. Dalam kondisi apapun, kognitif, afektif, dan psikomotorik siap dan dapat menimbulkan kesan yang kuat. Nah, apa fokus pertanyaan pada saat wawancara kerja? Yaitu pasti di dalam suatu wawancara akan ditanya-tanya seperti data pribadi dan keluarga, latar belakang pendidikan, minat dan orientasi, karakter dan kebiasaan, inisiatif dan kreativitas, kemampuan manajerial, dan kepribadian dari pelamar itu sendiri. Sebelum melakukan wawancara kerja, kita harus mengetahui apa itu yang harus kita persiapkan diri, yaitu kenali potensi diri Anda, kekurangan dan kelebihan.
Yang kedua, kenali profil dari perusahaan itu sendiri. Corporate, culture, standar kompetensi, sumber dayanya, dan sistem dan lingkungannya. Yang ketiga itu lakukan identifikasi lokasi perusahaan. Di sini sangat bertujuan, sangat bermanfaat juga ya. Yang keempat itu siapkan secara fisik dan mental untuk membangun citra diri positif. Nah, kita masuk kepada saat wawancara. Di sini saat wawancara itu harus kita punya itu dalam melakukan wawancara itu yaitu PD, self confidence. Yang kedua itu pengendalian diri atau self control, berpikir secara positif, positive thinking. Yang keempat itu relax dan terbuka, kita open minded. Suara harus jelas pada saat kita melakukan wawancara tersebut, yaitu eye contact kita, kontak mata alias itu biar tujuannya itu agar agar si perusahaannya itu ini merasa yakin kalau pelamar itu benar-benar niat masuk ke perusahaan tersebut. Postur tubuh, good posture dan body language. Nah, di sini kita sudah mengetahui tentang apa aja yang di wawancara tersebut. Nah, kita harus mengetahui cara menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan, yaitu taktis. Taktis itu adalah fokus pada penyelesaian masalah. Bisa kan banyak kan yang ditanya seperti itu, kita harus taktis gitu. Jangan sekali-sekali kita hilang pikiran. Yang kedua itu kita harus merasa selalu optimis, yaitu fokus dengan framework yang jelas dan mengoptimalkan potensi diri. Yang ketiga adalah cerdas, fokus pada pokok permasalahan, sistematis, berdasar dan memiliki ukuran yang jelas. Nah, ketika saat wawancara kita juga kadang-kadang suka diminta untuk menceritakan diri Anda. Di sini ada tipsnya, yaitu jawablah dengan jawaban yang runtut. Jawaban yang runtut itu maksudnya jawaban yang tidak bertele-tele. Nah, yang kedua itu ceritakan kompetensi ada, kelebihan-kelebihan yang Anda miliki itu harus dimasukkan ke situ atau enggak diomongkan melalui wawancara tersebut dengan penjelasan yang sangat cukup. Nah, yang ketiga itu ceritakan prestasi-prestasi yang Anda raih dan jelaskan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Yang keempat itu ceritakan kegemaran dan kebiasaan-kebiasaan dari Anda sendiri. Kebiasaan Anda itu bukan yang buruknya, tapi yang baiknya. Untuk perusahaan itu dapat melihat, kebiasaan yang baik itu dapat mempengaruhi citra yang baik terhadap perusahaan. Yang kelima itu sampaikan dengan santai dan senyum. Di sini 5S itu sangat diperlukannya untuk pada saat wawancara kerja. Lakukan dengan PD dan optimis. Nah, hal-hal yang tabu dalam wawancara. Seringkali dalam wawancara itu perusahaan itu sering sekali bertanya tentang hal-hal yang tabu. Nah, di sini kita memberi tipsnya sedikit. Nah, tidak kompeten pada posisi yang dilamar, informasi yang diberikan tidak benar, menceritakan hal-hal negatif dari perusahaan sebelumnya. Kalau misalkan kita menanyakan gaji, tunjangan dan fasilitas tanpa melihat apa yang dijalankan atau overconfidence sehingga terkesan meremehkan. Di sini hal yang tabu itu ketika kita menjawab itu sebisa mungkin dari list yang ada di sini jangan sampai terulangi atau jangan sampai kita keluar dari ucapan-ucapan kita pada saat wawancara tersebut. Nah, di sini kesimpulan untuk tips sukses dari wawancara. Jaga kebugaran fisik dan penampilan. Baju sebisa mungkin formal karena ini pekerjaan gitu. Kita melamar, bukan kita nyantai juga. Yang kedua itu datanglah tepat waktu dan berpikir positif. Di sini tepat waktu itu kita diminta untuk datang jam 8 seusaha mungkin kita sebelum jam 8 agar kita juga memiliki attitude juga pada saat melamar kerjaan. Yang ketiga itu perhatikan etika wawancara. Ketika kita masuk, kita mengetuk pintu dan lain-lain, beri salam yang baik juga, beri kesan yang baik terhadap perusahaan tersebut. 4. Persiapkan materi yang relevan, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pengetahuan, skills, dan personality. 5. Ciptakan kesan pertama yang menyenangkan. Pada saat kita melakukan wawancara atau sebelum, kita harus memberi kesan pertama terhadap orang-orang yang berada di perusahaan tersebut, seperti ekspresi, antusias, dan sopan. Nomor 6, ciptakan situasi yang rileks dengan humor. Nomor 7, jawablah dengan fokus, berdasar, sistematis, dan dapat terukur. Terakhir yang 8 itu yaitu berdoa.